selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Ija Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Selasa 5 April 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup menguat pada penutupan perdagangan Senin. IHSG terparkir pada posisi 7.116,22, naik 0,53% atau 37,46 poin. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak pada kisaran 7.060,21 hingga level 7.116,22. Terdapat 21,8 miliar unit saham dengan nilai transaksi sebesar 11,64 triliun rupiah. Sektor barang baku terpantau paling moncer dengan kenaikan 2,11% dan diikuti oleh sektor transportasi yang juga menguat sebesar 2,05%. Investor asing terlihat mencatatkan aksi net foreign buy sebesar 616,04 miliar rupiah di seluruh pasar. Saham yang menjadi favorit asing untuk diborong antara lain PT Harum Energi dengan net buy sebesar 70,53 miliar rupiah. Kemudian ada saham PT United Tractors dengan nilai beli bersih asing senilai 54,6 miliar rupiah dan saham PT Adaro Minerals Indonesia sebesar 49,24 miliar rupiah. Sementara itu, saham PT Bank Mandiri menjadi saham yang dilego investor asing dengan net sell mencapai 43,5 miliar rupiah. Lalu saham PT Bank Negara Indonesia mencatat net foreign sell sebesar 25 miliar rupiah dan saham PT Telkom Indonesia sebesar 21,56 miliar rupiah. IHSG mengalami penguatan di tengah penurunan angka pengangguran Amerika Serikat yang kian menguatkan sinyal bahwa The Fed bakal agresif untuk mendongkrak suku bunga acuannya hingga 50 basis poin secepatnya pada pertemuan April 2022 ini. Kebijakan tersebut tentunya akan semakin memberikan tekanan bagi obligasi pemerintah Indonesia dan mata uang rupiah. The Fed akan merilis notula rapat kebijakan moneter edisi Maret 2022 pada Kamis 7 April, di mana bakal memberikan gambaran seberapa agresif kenaikan suku bunga di tahun 2022. IHSG juga menguat di tengah kasus virus corona atau COVID-19 yang terjadi di Cina yang membayangi pasar keuangan di kawasan Asia Pasifik. Selanjutnya datang dari proyeksi IHSG, indeks harga saham gabungan kembali memecahkan rekor tertingginya sepanjang masa atau all the time high pada Senin kemarin. IHSG menguat 0,53% ke level 7.116,22 setelah hampir sepanjang perdagangan berada di zona merah. Analis RDK Elite Sekuritas Ivan Kasultan menilai penguatan IHSG dipicu oleh aliran dana asing yang masuk ke Indonesia. Kemarin, investor asing membukukan net buy sebesar 616,04 miliar rupiah di semua pasar. Kenaikan harga komoditas global memicu capital inflow di akhir perdagangan sesi kedua. Hari ini, pasar saham akan dipengaruhi oleh sejumlah data ekonomi global, antara lain neraca dagang Amerika Serikat dan PMI sektor jasa Amerika Serikat. Bila data ekonomi Amerika Serikat positif, ini akan menjadi sentimen yang positif bagi pasar saham global dan domestik. Sedangkan sentimen dari dalam negeri masih minim, sehingga investor masih akan berfokus kepada sentimen dari global, ujar Irfan. Ivan memprediksi IHSG hari ini akan bergerak dengan kisaran level support di 7.070 dan resisten di 7.150. Sementara itu, analis Birip Sekuritas Joshua Marsius memperkirakan IHSG berpeluang menguat ke area resisten di 7.150 dengan level support yang dapat dipertimbangkan pada area 7.040. Peluang penguatan terlihat dari IHSG yang masih bergerak dalam tren bullish, continuation, pattern, dan stochastic yang masih mengarah ke atas pada area overbought. Analis Kiwom Sekuritas Indonesia Rizky Khairunisa mengatakan, jika IHSG mampu bergerak bullish, ada peluang indeks saham akan kembali bergerak ke kisaran resisten di 7.138 hingga 7.157.
Namun, jika bearish, IHSG bakal kembali bergerak ke kisaran support di 7.072 hingga 7.082. Joshua mengatakan saham yang dapat dicermati hari ini diantaranya UNTR, SRTG, SSMS, MCAS, dan ANTM. Sedangkan, Ivan menyarankan ANTM, MDKA, HRUM, BRMS, UNTR, TINS, dan EMTK. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau menguat pada perdagangan awal pekan, seiring memburuknya di situasi perang di Ukraina yang dipicu oleh invasi Rusia pada 24 Februari lalu. Pihak berwenang Ukraina mengaku menemukan ratusan mayat warga sipil yang bergelimpangan di pinggir jalan, serta dikuburkan secara massal di kota Bucha, Irpin, dan Hostomel yang terletak di dekat ibu kota Kiev. Pada perdagangan Senin, pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi COMEX New York Exchange menguat 5,9 US dollar menjadi 1.931,7 US dollar per troy ounce. Di pasar spot, harga emas juga bertambah 5,67 US dollar ke level 1.930,41 US dollar per troy ounce. Sementara, untuk indeks dolar Amerika Serikat turun ke level 98,610. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp985.000 sama dengan posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp889.000 per gram, di mana nilai itu juga tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Berita penutup kita pada hari ini ialah datang dari sektor komoditas yang kedua, di mana harga minyak mentah dunia berhasil naik tipis pada perdagangan Senin petang. Kenaikan harga terjadi di tengah pelepasan cadangan strategis dari negara-negara konsumen yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Sementara itu, gencatan senjata yang terjadi di Timur Tengah menjadi pembatasan kenaikan harga karena hal tersebut dapat meredakan kekhawatiran pasar akan pasokan minyak global. Pada perdagangan Senin pukul 15.15 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman April 2022 naik 1,81% menjadi 100,16 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Mei 2022 menguat 1,84% menjadi 105,40 US dollar per barel di London Ice Futures Exchange. Sebelumnya, harga minyak anjlok sekitar 13% pekan lalu dan merupakan penurunan pekanan terbesar dalam 2 tahun. Hal ini terjadi ketika Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan pelepasan cadangan minyak Amerika Serikat terbesar yang pernah ada. Koreksi tajam juga diakibatkan adanya gencatan senjata 2 bulan antara koalisi pimpinan Arab Saudi dan kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran tersebut dimediasi oleh PBB, dan ini merupakan yang pertama kali selama konflik 7 tahun. Keadaan tersebut dapat mengurangi beberapa kekhawatiran tentang potensi masalah pasokan dan menjadi pendingin harga. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada pagi hari ini. Saya Gedia Serat Mandalas pamit undur diri, sampai jumpa.